Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan sekitar hukum-hukum bacanya silakan ya untuk pendalaman materi tajwidnya. Sambari ya sambil kita menerjemahkan perkata ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mal masihu ya, tidaklah al-masih itu ya al-masih ibnu Maryam. Ini satu-satunya nabi Pak yang disebut di Quran disebut nama orang tuanya ya. Cuman hanya al-masih. Al-masih itu nama lainnya Isa ya. Illa kecuali rasulun, seorang rasul. Ini yang membuat tadi emak yang depan tadi bermakna nafi ya, meniadakan, tidak, bukan, karena ada ilah ini ya, ada ilah. Karena itu maknanya bisa apa-apa, apa yang, apakah ya. Ini maknanya adalah tiada ya, tidak, namanya ma nafi ya, bukan ma istibham atau ma isim mausul. Saya ulang, mal masihu tiadalah al-masih ibnu Maryam itu illa rasulun, kecuali hanya seorang rasul. Ini untuk menafikan ya berbagai macam tuduhan kepada Nabi Isa yang dituduhkan oleh orang-orang Nasrani ya, orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah ibnullah ya. Qad kholat, sungguh telah berlalu. Min qablihi, dari sebelumnya, dari sebelum Nabi Isa diangkat jadi rasul adalah ar-rusulu, rasul. Ini namanya jamak taksir ya. Jadi tunggalnya tadi apa Pak? Rasulun ya, rasulun, karena ada al jadi tanwinnya hilang ya, ar-rasulu. Jadi tadi rasulun ya karena tanpa al. Jadi nah, sekarang bentuk jamaknya adalah ar-rusulu, rasul. Jadi sebelumnya ada Nabi Zakaria, Yahya dan seterusnya ya, sebelum Nabi Isa. Wa ummuhu, dan ibundanya ya Maryam tadi adalah siddiqah, orang yang benar ya, orang yang jujur lurus ya, sidik. Jadi kalau sampai kemudian ya, kalau dari orang yang Yahudi kan nuduhnya Maryam ini zina ya, padahal beliau adalah siddiqah. Orang Nasrani nuduhnya itu adalah ibunya apa namanya ya, tuduhannya ke Isa ya sebagai apa, putra Allah tadi. Karena adalah dua-duanya ya, yang mengandung arti dua itu alifnya itu Pak ya, kalau nggak ada alifnya karena itu satu ya, tunggal, dia adalah ya. Kalau ada alifnya karena dia berdua. Kalau banyak kanu gitu ya Pak ya, kanu berarti apa, banyak, adalah mereka. Kalau perempuan kanat gitu ya, kanat itu Pak, bahasa Arab cuma berubah dikit doang, maknanya berubah ya, bahkan harokat diganti juga bisa berubah. Nah, apalagi ada tambahan seperti ini. Karena adalah dua-duanya, baik Isa maupun ibundanya Maryam, yakulani, dua-duanya makan. Nah, ini juga kata kerja yang subjeknya double. Kalau tunggal yakulu ya, yakulu, yakulani. Kalau perempuan takulu ya, takulu itu. Jadi kalau perempuan semua takulani, atau laki perempuan berdua juga sama. Nah, ini laki dan perempuan ya sama, yakulani. Kedua-duanya dia ya, baik Isa maupun Maryam adalah memakan at-ta'ama, makanan ya. Ini juga sudah mengandung arti apa? Penolakan akan Isa sebagai Tuhan masa makan itu kan itu. Nabi Isa, Maryam ya sama-sama manusia yang kalau lapar makan, kalau sering nggak makan lapar banget gitu kan, sama. Pasti juga Mbak minum juga ya, minum juga. Jadi jangan dipahami oh makan doang ya berarti nggak minum, ya nggak begitu juga gitu ya. Ya makan minum maksudnya. Unzur ya,
perhatikan ya, perhatikan ini pakai kata nazara, memperhatikan itu melihat dengan akal pikiran ya Pak, itu jadi dengan akal pikiran artinya supaya kita berpikir waras, cerdas gitu ya, itu jangan konyol. Unzur, perhatikan, kaifa nubayinu, bagaimana ya kami Allah menjelaskan ya, pakainya kami di sini ya, karena memang Allah menjelaskan juga lewat makhluknya termasuk malaikat Jibril dan Rasulullah SAW sebagai Rasul. Menjelaskan lahum kepada mereka akan al-ayati ya, ayat-ayat. Tsumma, kemudian, jadi di sini Nabi memang ya, yang termasuk terkena taklif ya, beban untuk menjelaskan ini semua ya kepada ahli kitab Yahudi, Nasrani ya. Tsumma, kemudian, unzur, perhatikan olehmu ya, anna ya, bagaimana sungguh yufakun, mereka bisa dipalingkan ya, bisa dipanglingkan. Tuh, ini perhatikan. Jadi artinya dengan ayat-ayat yang jelas itu mestinya mereka kalau menggunakan pikirannya, akalnya yang sidik, yang lurus, yang waras, yang wajar, nggak akan berpaling. Tapi kalau sudah ada diselipit tendensi-tendensi dengki, iri, ya pasti tadi ya bisa dipalingkan. Qul, katakan he Nabi, atakbuduna ya. Kenapa? Ini A-nya namanya A istibham ya, mengandung arti pertanyaan A di sini. Kenapa takbuduna, kalian menyembah min dunillah, dari selain Allah ya, gara-gara kalian berpikir Isa lahir tanpa bapak. Ya, kemudian artinya Isa disembah. Ya, termasuk menyembah selain Allah, menyembah manusia ya. Yang sebenarnya Isa itu sebagai rasul tadi ya, sebagai seorang rasul ya. Atabuduna ya, mengapa kalian menyembah selain Allah? Mala, apa-apa yang tidak, nah, selain Allah tadi adalah la yamliku ya, tidak menguasai, nggak mampu, nggak bisa, nggak sanggup ya. Asal kata malaka artinya memiliki ya, maksudnya memiliki. Makanya malik ya, itu artinya sang penguasa. Gitu. Jadi yang meliku juga artinya menguasai. Mala yang meliku, apa-apa yang tidak memiliki atau tidak berkuasa, lakum untuk kamu ya, doron, memberikan bahaya. Jadi ini termasuk ya Nabi Isa. Kalau Isa Pak bisa memberikan bahaya, waktu diuber-uber dikejar sama orang Yahudi, ya udah tinggal diapain kayak gitu ya Pak. Tapi ternyata emang nggak bisa, makanya Nabi Isa lari bersama sama murid-muridnya yang 12 orang itu, lari karena nggak bisa memberikan bahaya. Kalau bisa mah tinggal diapain gitu ya, nah nggak bisa. Wala naf'an, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Ya, jadi segala bahaya, manfaat itu memang dari Allah itu. Kalau kemudian Nabi Isa bisa mendatangkan hidangan di langit, itu bukan karena kuasa Isa alaihissalam, tapi kuasa Allah gitu ya. Itu. Jadi termasuk Nabi Isa juga tidak memberikan kuasa pada dirinya. Itu kalau mereka pakai logika tadi, unzur tadi Pak, apalagi mereka meyakini bisa menangkap Isa, menggantungnya gitu ya, Masya Allah. Itu. Dan kesaksian mereka sampai hari ini yang disebut di dalam kitab mereka itu, ketika disalib Nabi Isa sempat minta air ya, kehausan, minta air kehausan. Nah, kalau bisa beri manfaat nggak perlu minta air kan Pak. Tentu, bahkan mungkin merasanya nih nikmat saja, tapi dialah manusia biasa, dan di situ ini memang disalib bukan Nabi Isa. Itu. Wallahu, dan Allah, huwa, dia adalah as-sami', maha mendengar ya, mendengar ya, apa yang mereka bisikan,
antara sama mereka yang mereka suarakan dalam hati mereka, termasuk apalagi yang mereka suarakan dengan suara-suara yang nyaring ya, yang nyaring. Artinya suara hati, bisikan, suudzonnya pun mereka Allah Maha mendengar. Al-Alim lagi Maha mengetahui ya terhadap sepak terjang mereka yang pada waktu itu Alkitab ya, Yahudi ya, berusaha untuk mengejar dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Qul katakan hai Nabi ya Alkitab wahai Alkitab ya, kembali ya jadi ke apa Yahudi dan Nasrani. Jadi setelah kita mendapatkan penjelasan-penjelasan di sebelumnya tentang bagaimana sifat buruknya Yahudi dan terakhir ini tentang sifat buruknya Nasrani, sekarang diangkat lagi ya tentang dua kelompok ini yang memang sangat-sangat luar biasa banyak disebut di Al-Qur'an ya karena memang sangat monumental lah seperti itu ya. Legendaris. Kalau katakan Nabi ya Alkitab wahai Alkitab Yahudi atau Nasrani la taghlu, ini juga perkara berat ya buat Nabi Pak. Kalau Nabi disuruh seperti ini berarti disampaikan beneran ya, suruh ngomong Nabi ngomong beneran, disampaikan ke Yahudi ya disampaikan, ke Nasrani juga disampaikan gitu ya, nggak kayak kita ya. Nah, kita habis taklim aja ya sudah, pokoknya boro-boro buka lagi ya Pak. Ya bukanya pas ini aja bareng-bareng gitu ya. Bahkan ya kalau kita ngelihat di surat jin itu, jin saja nggak begitu ya Pak. Begitu ke taklim begini nanti pulang ke kaumnya dia sampaikan ya ke sesama bangsanya, didakwain lagi itu bangsa jin. Kalau kita kan udah, ya, makanya maunya saya nanti ceritain ke istri, ke anak. Mestinya emang seperti itu, apalagi istrinya nanya, tadi Pak ngaji apa? Oh, tadi surat Al-Maidah ayat sekian-sekian. Nah, gitu. Itu bagus Pak, ada diskusi nanti itu asik itu Pak, cerita ke anaknya gitu ya seperti itu. Kayak gitu nggak sih Pak? Enggak. Ceritain itu. Cerita. Kenceng banget enggak? Gitu ya, masya Allah ya. Itu. Ya karena ya gimana ya, ya mestinya kan dikeluarkan seperti itu, disampaikan. Itu. Apalagi ditanya. Ya. Tadi Pak ngaji apa? Udah biar tahu langsung ikut aja katanya. Nah itu orang gini aja. Nah itu. Gitu ya. Jadi mestinya didiskusikan gitu ya. Ini penting. La taglu, janganlah kalian taglu berlebihan. Ya. Fi dinikum, dalam beragama kamu. Jadi termasuk berlebihan. Ya artinya mengada-ada ya. Kalau sampai mereka mendakwakan Isa itu ibnullah. Kalau mereka sampai mengatakan Uzair itu ibnullah, anak Allah. Keterlaluan kalau sampai mereka mengatakan apa tadi Pak? Tangan Allah itu terbelenggu. Ya, keterlaluan juga ketika mereka mengatakan Allahu fakirun nahnu agniya. Allah itu fakir, kami yang kaya. Itu orang ahli kitab. Benar keterlaluan seperti itu. Otak ini balik tuh. La taglu fi dinikum. La taglu. Dan memang luar biasa. Makanya ketika mereka ada kekuasaan, pas cuil kekuasaan itu lebih dahsyat lagi, ya, lebih dahsyat lagi tingkat kerusakannya itu. Ghairul haqqi, yang selain hak, selain kebenaran. Jadi kalau kebenaran mah nggak perlu ditambah-tambah ya, cukup apa yang tertera dalam Taurat, cukup yang tertera dalam Injil itu aja ya, cukup yang ada dalam Al-Qur'an. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti ya, ini ahli kitab masih Pak. Qaumin ya, ahwa ini jamak pada hawaun ya, hawa. Kita sering ngomong hawa nafsu, jamannya ahwaun ya, ahwa itu hawa berarti ya. Hawa nafsu qaumin ya, kaum qad dollu, sungguh mereka telah sesat. Nah itu, ini wanti-wantinya, jangan mengikuti.
Itu. Jadi ini seruan Allah yang mesti disampaikan oleh Nabi kepada ahli kitab pada zaman Nabi, di mana sebelum zaman Nabi Muhammad itu ahli kitab telah mengikuti hawa nafsu, sehingga melahirkan kemurkaan Allah, termasuk kutukan, ya, gara-gara mereka ikuti hawa nafsu. Nafsu dalam perkara apa saja, termasuk perkara akidah dan perkara syahwat, juga perkara makan minum ya Pak, perkara makan minum itu. Gara-gara masalah makan, contohnya mereka melanggar hari Sabtu, itu kan perkara perut kan Pak, loh ya kan, perkara perut banget, nggak boleh nyari ikan di hari Sabtu, tapi ya itu perkara perut berarti kan, itu dan yang lain-lain. Jadi qad dolu, mereka itu telah sesat, jadi jangan diikuti sesat itu. Dan itu disampaikan, makanya ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani yang masuk Islam ya berkat dakwah Nabi tadi itu. Termasuk dari kalangan siapa? Nasrani adalah Adi bin Hatim ya, bekas seorang tokoh ya, Kristen Nasrani ya, luar biasa, dan yang lain-lain, adiknya yang perempuan dan seterusnya. Nah, orang Yahudi juga termasuk anaknya Abdullah bin Ubin Salul dan sebagainya ya. Artinya ada yang mereka menerima. Ulang ya. Wala tattabi'u, dan jangan kalian mengikuti ahwa'a qaumin, kemauan-kemauan ya, hawa-hawa nafsu kaum ya, qad dhallu, sungguh mereka telah sesat, min qablu, dari sebelumnya. Dari sebelumnya itu. Jadi mereka dari sebelum Nabi diangkat jadi nabi itu sebelumnya ada dari ahli kitab yang memang mereka telah sesat ya, begitu ajaran-ajaran yang sesat, termasuk yang menyembah Uzair tadi kalangan Yahudi, yang menyembah Isa kalangan Nasrani dan seterusnya. Ya? Enggak, pokoknya ini ujian buat kita ya, ujian buat kita, ujian buat kita, apalagi Pak, lapangan dakwah buat kita seperti itu. Jadi memang ya seperti itu ya. Kita juga kan sekarang lihat Zionis Israel kan gemes banget gitu Pak. Kenapa enggak dibinasakan? Kemarin sudah hadir sama Iran ya, kok genjatan senjata gitu ya Pak. Pengennya sekalian aja biar ludes gitu ya. Pengen biar ludes gitu ya, tapi ya seperti itu ya. Jadi memang ujian buat kita itu. Jadi begitu kita memang ada gregetnya, semangat jihadnya, membela kebenaran, berpihak kepada muslim, insya Allah kita akan dapat pahala. Nah, seperti itu ya. Walaupun cuma sifatnya Pak, sifatnya keberpihakan ya, seperti ketika zaman Nabi ya. Zaman Nabi itu kan yang sering berperang antara Romawi dan Persia. Ya, Persia itu termasuk Iran itu kan Pak. Itu ketika turun surat Ar-Rum, Gulibati Rum, itu Nabi itu senang banget gitu kan. Senang banget bahwa sementara Rum akan digulingkan oleh Romawi. Nah itu ya, Persia akan digulingkan oleh Romawi, itu Nabi senang banget. Artinya sedikit Nabi walaupun nggak ada aksi apa-apa, senang ketika pihak Romawi menang dibanding kalau Persia yang menang. Kenapa Pak kira-kira? Karena memang Persia itu penyembah api, ya kan. Kalau Romawi kan paling tidak kenal Tuhan ya, kenal Tuhan. Nah, seperti itu. Nabi senang itu. Jadi walaupun nggak ada actionnya apa-apa ya Pak, ya seperti itulah kita ya. Misalnya Zionis Israel perang dengan Iran, pasti kita senang kalau Iran yang menang gitu kan. Seperti kan. Lah ya kalau dengan Syiahnya ya iya gitu. Tapi kan seperti itu. Gitu ya. Itu. Paling tidak karena apa Pak? Karena setuhan gitu ya, sama-sama Allah lah ya kan, seperti itu. Nah pada zaman Nabi kan walaupun akhirnya juga Romawi kan memerangi Nabi kan, perang Tabuk, loh iya kan, loh iya yang dibimbing langsung sama Herakles kan Pak RW. Nah, iya, tapi kan ketika diinformasikan di Quran bahwa akan bisa menggulingkan Persia, senang. Sampai kan Abu Bakar, Umar Pak, yang taruhan, Umar ya, taruhan sama orang-orang musyrik. Ini yang kan jadi perang nih, taruhan. Siapa yang menang? Bukan kayak bola gitu ya Pak. Taruhan bener. Taruhan. Jadi Umar berpihak kepada Romawi. Nah, musyrik kepada Persia yang menang. Begitu terjadi perang, ternyata kan kalah kan Persia.
Umar menang. Nah, cerita ke Nabi gitu, Nabi menang taruhan cerita gitu kan. Kata Nabi, kenapa nggak lebih banyak lagi aja gitu kan? Ah? Ini nggak ada nilai spekulasi, nggak ada nilai judi. Kenapa? Karena nggak ada spekulasi, pasti menangnya kan? Loh ini kan Quran. Loh iya kan? Pasti menangnya kan? Quran. Tapi kalau taruhannya kalian ini masalah judi, kan bola belum masih spekulasi kan? Oh iya spekulasi untung-untungan. Ini nggak untung-untungan, masih gambling. Ini nggak ada untung-untungan, pasti menangnya. Dan lawannya kan orang kafir, musyrik, bukan sama muslim kan? Muslim nggak mungkin juga kan? Loh iya kan, nggak muslim. Ini pasti menangnya. Ini Quran, gulibatir rum, ya surat Ar-Rum ayat 1, 2 itu kan, ayat 2 itu kan, 1-3 itu kan, nah seperti itu kan. Jadi nggak ada nilai spekulasinya, bukan judi, bukan dalil judi, bukan dalil judi itu. Karena pasti menangnya, pasti menang. Nah, iya sebelum perang. Makanya Nabi girang tadi kan Pak, girang. Karena memang ada keterikatan apa Pak? Batin ya, bahwa mereka adalah orang yang bertuhan Allah gitu kan. Tapi kalau Persia kan penyembah api. Nah itu seperti itu. Nah seperti ini kemarin kan, kalau terjadi ya mungkin kita senang lihat Iran menang. Ya, seperti, loh iya kan? Loh ya pastinya kan. Masa? Apalagi, Sekarang Persia zaman sekarang sama Iran sekarang kan udah beda. Berbeda, ya beda betul, beda. Dulu kan Persianya beda. Sekarang dulu kan Majusi ya, itu menyembah api. Lanjut tadi ya. Jadi janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, ya hawa nafsu suatu kaum, karena sungguh mereka telah sesat min qabli sebelumnya. Wa adallu, dan mereka menyesatkan. Jadi tidak saja cuma sesat untuk diri sendiri, tapi juga mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya sesat. Jadi mereka dari sini berarti aktif ya. Mereka gencar untuk mendakwahkan aliran sesatnya. Ya, katsiron kebanyakan ya. Jadi banyak sasarannya memang berhasil ya, seperti itu. Dan sampai sekarang ya, makanya walaupun Pak mereka bukan berdarah Yahudi Pak. Bukan berdarah Yahudi, tapi banyak orang-orang yang kulitnya coklat, pikirannya ala Yahudi. Loh ya kan? Pikirannya ala, nah Yahudi pesek, ada yang bilang Yahudi coklat. Itu bukunya siapa tuh yang pernah rame itu kan Pak? Di Indonesia, jangan dipikir juga di Indonesia itu nggak ada Mossad loh Pak RW. Pak RW lebih tahu dari saya. Oh iya, banyak Mossad. Jangan-jangan juga di kalangan orang angkatan juga ada Pak RW. Oh iya kan? Iya, agen Mossad itu. Bagaimana tidak? Iran yang sekuat itu aja kemasukan. Oh iya kan? Ditangkap tuh. Iran yang segitu ininya, termasuk ada pengkhianatnya yang menjadi agen Mossad itu kan. Nah, seperti itu. Artinya mereka berhasil ya. Bahkan yang bukan Yahudi pun sampai bisa berakhlak Yahudi. Coba itu di diskusi di TV itu kan, itu sampai segitunya orang belain Zionis ya gitu ya Pak. Dia orang Indonesia dia kan. Hah? Iya itu. Lah masa di situ kan? Itu. Ini ya. Jadi wa adallu katsiron, dan mereka misalkan banyak orang, artinya banyak korban ya yang disesatkan oleh orang-orang ahli kitab tadi. Baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani ya. Dan terus Nabi berhadapan dengan orang-orang ini ya yang menganggap, meyakini, mendakwakan Isa itu ibnullah, itu Rasulullah SAW ya. Sampai hampir terjadi apa? Tempoh hari Pak, mubahalah itu ya, di surat Ali Imran itu hampir terjadi mubahalah gara-gara dialog sengit antara utusan-utusan Nasrani ya, Nasrani. Saking deadlocknya ya, nggak ada jalan keluar, sampai Allah membimbing supaya memadakan mubahalah walaupun nggak sampai terjadi. Wadallu, dan mereka telah sesat
Nah, dan mereka telah sesat an sawa isabil dari jalan, maksud jalan yang lurus ya, dari jalan yang lurus. Ini satu ketetapan yang memang itu adanya. Jadi ketika kita menyebut mereka kafir, musyrik itu ya memang itu adanya seperti itu. Mereka telah sesat karena telah menyimpang dari akidah yang lurus ya. Karena sebenarnya nabi-nabi itu misinya sama ya, sama-sama mengajarkan tauhid ya, tapi mereka malah menolaknya dan kekeh dengan akidah syiriknya tadi itu. Saya tanyakan Pak, terjemahannya sampai kapan sih Yahudi itu bercampur di Palestina? Ya, jadi kalau sampai kapannya ya tadi kita memang juga nggak tahu ya, Allah alim shawab. Tapi yang penting hari ini dan seterusnya kita harus tetap ada upaya untuk mengusir mereka. Itu yang penting sebenarnya kan? Oh iya kan, itu yang penting kan? Upaya untuk mengusir mereka. Seperti itu. Jadi kalau sampai kapannya, tapi itu sudah ketetapan dari Allah ya, ada di Quran surah Isra itu. Memang mereka kan binasa. Tapi tadi ya, kalaupun hari ini belum, ya masalah waktu saja. Artinya berarti peluang buat kita untuk bersama-sama, ya ini masalahnya ya. Masalahnya kita ini masih ya berjalan sendiri-sendiri kaum muslimin, belum bersatu. Nah, itu masalahnya. Selagi kita masih berjalan sendiri-sendiri, belum bersatu, bahkan Pak, ironinya di dalam intern bangsa Palestina Pak RW ya, itu cuma 2 partai padahal, tapi nggak bisa satu hati. Ini kan masalah kan ya, Fatah sama Hamas itu, ini kan masalah kan, masalah. Makanya kalau kemudian di luar Palestina kemudian seperti kayak kasus kemarin Mesir ya Pak, yang tidak membuka akses jalan ya untuk relawan, bukan relawan ya, relawan kemanusiaan lah gitu ya. Itu ya kan ironi juga kan Pak, ya ironi banget kan, ya, ironi banget itu, aneh itu kan. Yang paling tuh yang berangkat kan bukan semua muslim juga kan itu Pak, seperti dulu waktu di kapal Marmara itu kan, itu bukan semua muslim, karena tadi berangkat atas nama kemanusiaan loh Pak, bukan atas nama agama kan itu kemanusiaan. Ya itu aja yang dikasih akses, itu seperti itu. Nah, ada apa gitu ya? Karena memang kita juga tahu bagaimana pada zaman kekuasaan Jamal Abdul Nasr waktu itu kan, yang digantungin kan ulama-ulama kan, Said Qutb dan sebagainya kan. Oh iya kan Pak? Seperti itu. Nah, kemudian juga yang lain termasuk Yordan, ya kan? Yordan termasuk yang nangkepin rudalnya Pak, Iran kan Pak, Yordan itu, ya kan aneh kan, Yordan itu seperti itu kan. Walau notabene mereka juga Muslim, ya itu. Kemarin juga Qatar, ya kan Muslim itu kan Pak. Nah di sini rudal Iran juga, itu. Jadi kita ini masalah. Lah ya makanya kan, ironi kan. Ya kok aneh, Mesir tadi kan? Ya Mesir, ya aneh kan. Jadi kita ini yang belum ya bersatu, belum satu hati, belum ya. Mereka sudah bersatu menganggap kita ini musuh yang sama, gitu kan. Tadinya kan Yahudi Nasrani kan perang karena ya atas nama ideologi atau atas nama agama ya saling tadi berperang. Begitu ngeliat kita, akhirnya mereka bersatu untuk sama-sama musuh kita. Seperti itu kan. Nah, mereka bersatu untuk musuh kita. Maka disebutkan di Quran kan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din ilam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir itu mereka bahu-membahu, bahu-membahu. Satu sama lain saling kuat menguatkan. Mengerahkan semua potensinya. Apa saja. Termasuk masalah ekonomi, ya kan. KFC kita boikot, bangkrut, dibantu sama Indomie kan? Loh ya kan? Loh ya kan? Seperti itu berarti kan bahu-membahu. Mereka luar biasa kan? Ya, seperti itu.
Nah, ilam taf'aluhu, kalau kamu nggak berbuat sepertinya, seperti mereka dalam hal tolong menolongnya, bau membaunya, itu takun fitnatun fil ardi, maka akan terjadi fitnah tadi, bencana itu, ya kerusakan yang luar biasa, ya kan? Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang sangat besar. Jadi bencana akan terjadi, kerusakan benar akan terjadi. Ini kalau kita nggak berbuat seperti mereka, dan kita belum berbuat itu sekarang ini. Di intern kita Indonesia ya masih masalah, masya Allah, intern masalah, ya masalah apa Pak RW? Banyak banget ya, banyak banget korupsi gitu, makanya kan sampai jadi meme gitu ya. Kita ini bukan cuma melindungi barang langka, termasuk melindungi koruptor. Itu kan, itu apa korupsi itu ya. Jadi cuma mengurung apa, bukan cuma melindungi binatang langka ya, para koruptor juga dilindungi dan yang lain-lain ya. Itu. Nah ini artinya intern kita sendiri memang ya tadi ya belum satu hati tadi ya, masih berjalan masing-masing. Nah kalau kita masih jalan masing-masing ya seperti apa ya, seperti gundukan pasir aja. Muslim hanya menang dalam jumlah ya, dalam apa? Dalam kuantitas ya. Tapi ya tadi ya, karena kita nggak bersatu ya ini kita tidak berkualitas. Gitu. Hanya menang dalam jumlah saja. Gitu. Nabi menyebutnya seperti apa? Gusaun, seperti buih. Kakusai sail, seperti apa? Buih di air bah. Gitu. Nah, karena kita hanya menang dalam jumlah. Jadi mereka melihat kita ini ya jadikan seperti apa? Tumpeng ya. Ya seperti apa namanya, suatu makanan yang diperebutkan. Ya, sahabat kan bertanya, "Amin kilatin nahnu ya ma'id?" Apa karena kita ini sedikit jumlahnya? Kata Nabi, qala bal antum kasirun, kamu sini banyak, walakin aku gusaun, tapi kamu hanya gusa, buih, kakusai sail di air bah, seperti itu. Nah dalam keadaan seperti itu kata Nabi akan dicabut rasa gentar dari musuh, kemudian akan disemayamkan dalam dada-dada orang Islam penyakit wahan. Itu. Wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa itu wahan ya Rasulullah? Qala hubud dunya wa qariyatul mau, cinta dunia dan takut mati. Itu yang membuat kita muslimin ya tadi rapuh ya, kelihatannya memang besar ya, tapi ya tadi ibaratnya ya seperti apa, gundukan pasir tadi, seperti apa buih tadi. Buih Pak, buih apa sih buih? Nah ya buih itu busa itu loh Pak, kalau istri kita nyuci itu kelihatan ada bekas sabun kayak gitu ya, untuk kayak gitu ya, yang kalau ya ditusuk pakai apapun juga tembus ya kan, pakai jari ya tembus, pakai rambut juga tembus, kayak rambut aja tembus Pak, nah, seperti itu. Nah, apalagi sama kodok ya, udah jempol seperti itu. Kita itu gusaun kakusai sail gitu ya. Ini jadi selagi kita masih belum bersatu ya, masih berjalan sendiri-sendiri dengan apa tujuannya ya, entah tujuan apa golongan, tujuan keluarga untuk bentuk dinasti, tujuan kelompok partai dan sebagainya ya masih sepertinya ya, walaupun kita muslim jumlahnya banyak ya akan selalu menjadi umpan, jadi korban ya seperti itu. Nah sementara mereka bersatu tadi, mereka bersatu. Lanjut ya, lanjut tadi ada yang nanya, ada lagi? Ada? Nggak ada ya? Baik. Jadi ayat yang ke-75 ini ya adalah penegasan dari Allah tentang keistimewaannya Nabi Isa dan siapa? Maryam. Jadi sangat-sangat istimewa mereka berdua itu ya. Ya, baik. Apa benar Pak? Maryam itu katanya dimandikan sama malaikat jenazah. Wallahu a'lam bishawab, dan itu sangat mungkin ya, sangat mungkin, tapi saya nggak tahu persisnya. Saya kan nggak mau ngurus. Bisa jadi ya, bisa jadi itu. Bisa jadi, tapi saya nggak tahu persis, tapi itu sangat mungkin ya. Seorang yang suci, Maryam itu suci, wanita suci disebutkan di dalam surat apa? Tahrim ayat 11 ya, wanita suci. Jadi sangat mungkin. Itu sangat mungkin itu, karena wanita suci. Seperti halnya Fatimah saja wafatnya Pak, nggak mau dimandikan, mandi sendiri kan?
sebelum wafat mandi dulu ya, mandi dulu. Wis mandi dia pesen jangan sentuh lagi. Terus wafat gitu. Terus wafat. Luar biasa kan, Pak? Oh iya kan? Jadi dia bayangin orang yang udah mati mandi sendiri gitu ya. Udah tahu mau meninggal. Oh iya, bisa sangat mungkin banget karena sudah Nabi kasih tahu sebelumnya kan. Bahkan Nabi yang menerima jasadnya ketika dikubur seperti itu. Dan kain kafannya pun kain kafan dari surga. Nah, kan ada 5 potong itu yang khusus untuk Nabi, Fatimah, Husain ya. Husain ya, bukan Hasan ya. Itu. Kemudian satu lagi untuk siapa? Ali. Nah itu Ali kan seperti itu. Jadi sangat mungkin seperti halnya siapa? Uwais al-Qarni, ya kan? Ini malaikat mandiin kan? Uwais al-Qarni. Itu kan istilahnya bukan siapa-siapa kan, Pak? Bahkan dia dikucilkan karena gudikan, bukan gudikan penyakitnya kulit, Pak. Bukan cuman gudikan masih banyak yang menderita. Kalau ya orang gudikan biasa. Tapi penyakit sopak. Ini penyakit yang mungkin orang itu melihatnya apa? Jijik lah seperti itu ya. Gitu. Tapi ternyata dia adalah waliullah. Seperti itu. Mau mandikan sudah ada mandiin, mau dikafani sudah ada mengafani. Begitu mau digotong sudah ada yang gotong, Pak. Dan jumlah yang banyak sampai mereka itu pada siapa itu melakukan itu semua? Ya malaikat. Ya, jadi sangat mungkin tadi ya, karena Maryam itu disebut wanita suci, ya. Itu wanita suci sangat mungkin. Itu. Ada lagi, Pak? Jadi yang 75 tadi adalah tentang pernyataan Allah tentang keistimewaan dua hamba Allah tadi. Pertama Al-Masih, kedua apa? Maryam. Itu mereka adalah orang yang siddiqah ya, orang jujur, yang lurus ya. Kalau untuk Maryam siddiqah, kalau Isa adalah seorang rasul. Rasul itu kedudukan yang sangat-sangat mulia, Pak. Rasul itu kedudukan yang sangat mulia. Nah, tapi tadi penjelasannya adalah kalaupun mereka adalah orang yang begitu istimewa, tapi karena manusia, jadi lumrahnya, wajarnya tetap makan minum, ya. Dan itu sama dengan rasul-rasul yang lain. Itu. Semua nabi-nabi, Nabi Adam ya makan, Idris ya makan, Nabi Nuh semua makan, gitu ya. Karena yakulani to'am. Nah ini juga sudah ada isyarat di sini bahwa dia bukan Tuhan. Ya, kalau Tuhan nggak perlu makan. Artinya apa? Isa juga ada rasa lapar. Itu. Pak, ada malaikat yang nggak pernah makan tapi nggak pernah lapar. Ya, ada makhluk maksud saya. Itu siapa? Malaikat. Semua malaikat itu nggak ada laparnya, nggak ada hausnya, nggak ada capeknya, nggak ada kantuknya. Itu malaikat ya, malaikat. Nggak ada laparnya, nggak ada hausnya, nggak ada kantuknya, nggak ada syahwatnya. Karena jika dia juga nggak ada apa jenis kelaminnya kayak kita, nggak ada. Gitu. Ya termasuk yang mikul ars dan nggak pernah capek ya miluna ars itu. Dan sambil bertasbih, Pak, bertahmid dan doain kita. Bayang nggak di Al-Quran itu menyikul ars sambil doain kita, orang-orang ahli ibadah ini, Pak, yang kayak kita ini, Pak, didoain oleh malaikat-malaikat pemikul ars. Dan itu malaikat yang sangat istimewa. Ya, itu sambil doain kita. Ini untuk orang-orang ibadah seperti ini. Itu malaikat pemikul ars itu. Gitu. Jadi luar biasa kan. Jadi artinya malaikat pun masih takzim ya, memuliakan kita ya, karena kita itu mulia di sisi Allah karena ibadah-ibadah kita gitu kan. Maka mereka kan malaikat itu bukan karena ibadahnya. Ya memang mereka seperti itu tugasnya, seperti itu ya. Nah, kita ini mulia di sisi Allah karena ibadah kita. Jadi pantas mereka takzim juga pada kita. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi dua hamba Allah tadi adalah manusia biasa ya, yang biasa kalau nggak makan ialah lapar ya, makanannya pun yang sama yang dimakan oleh lumrahnya manusia itu ya. Nah, lumrah itu artinya kalau zaman itu di Palestina sudah ada banyak hal gitu ya. Ada banyak hal itu. Kalau di Palestina itu memang dari dulunya sudah termasuk negeri yang diberkahi, Pak.
Jadi kalau Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil aqsa wa barokna ma haulahu, kami berkahi sekitar itu, berarti zaman itu sudah berkah. Beda dengan apa? Mekah. Pak, Mekah itu zaman Nabi Ibrahim aja belum apa-apa. Ya kan? Disebutkan dalam surat apa? Ar-Ra'd ya. Kami letakkan keluargaku ya, itu tempat yang bigori zar'in, nggak ada pohonan, nggak, iya, bigori zar'in, jadi nggak ada tumbuhan di zaman itu. Jadi Mekah belum jadi apa-apa, dan kemudian menjadi sekarang itu seperti itu karena doa Nabi Ibrahim supaya diberi berkah berupa apa? Buah-buahan dan sebagainya seperti itu. Dulu belum ada air seperti jam-jam hari ini. Itu. Jadi kalau Palestina sudah dari dulunya, karena itu negerinya para nabi. Makanya kan begitu Nabi Muhammad wafat kan mereka juga, ini gimana nih Nabi Muhammad? Kan nabi-nabi dikuburnya di Mekah. Di Palestina ya Pak, di Palestina. Pengennya juga ada pengusul kubur di Palestina bersama dengan nabi-nabi yang lain. Kan nabi-nabi di Mekah, sana kan Pak? Seperti itu. Tapi ya tadi bahkan ada yang minta supaya kubur di Mekah karena memang Nabi orang Mekah. Tapi akhirnya Nabi itu kubur di mana Pak? Di Madinah. Sesuai dengan sabda Nabi bahwa di mana orang mati disitulah dikubur. Pak, di mana orang mati disitulah dikubur. Mana kita nih aneh-aneh, matinya di Kapuk, pengen kubur di kampung, repotin yang hidup itu Pak. Mati di Kapuk minta kubur di, apalagi di Sumatera, jauh banget itu Pak. Repotin yang hidup. Iya, jadi kalau misalnya ada wasiat kayak gitu nggak diamalkan juga benar. Gitu. Oh iya, karena memang menyalahi sunnah Nabi kan, sunnah menyalahi itu Pak, nggak diamalkan benar. Oh iya, di Medan, di Medan udah kubur di Medan, wah jauh banget. Udah waktu kapuk kubur di Kapuk. Makasih. Sama aja rasanya. Iya sama aja. Sama orang sahabat pengen matinya di tengah-tengah orang kafir kan? Loh iya kan, begitu. Demikian para ikhwan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.